Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tepi malam yang gelap, di antara gemerlap bintang-bintang, Abu Nawas berdiri dengan senyum ceria di wajahnya. Dia adalah sosok yang penuh dengan kebijaksanaan tersembunyi di balik ketawaannya yang khas. Dengan kecerdasannya yang tajam, dia mampu mencairkan kebekuan hati dengan leluconnya yang kreatif. Abu Nawas, si pengembara dari kota Baghdad, membawa angin segar dari kebijaksanaan timur, menciptakan harmoni di tengah kerumunan dengan kata-katanya yang bijaksana dan lucu. Dibalut dalam jubahnya yang sederhana, dia melangkah dengan langkah yang ringan, tetapi pikirannya selalu berjalan lebih cepat dari langkahnya. Abu Nawas bukan hanya seorang pencerita-cerita yang ulung, tetapi juga seorang filsuf yang cerdas. Dalam setiap kata yang diucapkannya, tersembunyi hikmah yang dalam dan pelajaran yang berharga tentang kehidupan. Tetapi di balik kepandaiannya, Abu Nawas adalah seorang yang sederhana dan ramah. Dia menyambut semua orang dengan senyuman hangat dan cerita-cerita yang menghibur. Meskipun terkadang dia menjadi sasaran candaan karena kelakuannya yang kocak, namun dia tetap tegar dan tidak pernah kehilangan kecerdasannya yang mengagumkan. Abu Nawas, sosok yang menjadi legenda di Tanah Timur, akan selalu dikenang karena kebijaksanaannya yang dalam, kecerdasannya yang tajam, dan kehangatan hatinya yang tiada taraf. Abu Nawas dengan gesitnya melangkah ke depan kerumunan orang yang berkumpul di pasar. Dengan penuh semangat, ia mulai bercerita tentang keajaiban channel ini yang telah mengubah hidupnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti mantra yang menghipnotis pendengar. Saat Abu Nawas selesai bercerita, kerumunan orang di pasar memberikan tepuk tangan meriah. Mereka berterima kasih pada Abu Nawas karena telah memperkenalkan mereka pada sesuatu yang begitu menginspirasi. Dengan senyum puas, Abu Nawas melangkah pergi, mengetahui bahwa ia telah berhasil menyebarkan kebaikan melalui kisah tentang channel ini. Di sebuah kota di zaman dahulu kala, Abu Nawas merasa penasaran tentang neraka setelah mendengar cerita-cerita tentang kepedihan dan penderitaan di sana. Dengan rasa ingin tahu yang besar, dia memutuskan untuk mencari neraka. Abu Nawas memulai perjalanannya dengan hati yang penuh semangat. Dia bertanya pada orang-orang di sepanjang jalan, mencari petunjuk tentang di mana neraka berada. Setelah beberapa hari berjalan, dia akhirnya bertemu dengan seorang bijak tua yang mengaku tahu di mana neraka berada. Bijak tua itu memberikan petunjuk kepada Abu Nawas tentang jalan menuju neraka. Dia harus melewati hutan yang gelap dan lembab, melintasi sungai yang bergolak, dan melewati gunung berapi yang menjijikkan. Dengan tekad yang kuat, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Dia menghadapi berbagai rintangan dan bahaya, tetapi tidak pernah menyerah. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya dia tiba di mulut neraka. Namun, alih-alih merasakan ketakutan, Abu Nawas justru merasa lega. Dia menyadari bahwa neraka yang sebenarnya adalah penderitaan dan kesengsaraan yang bisa dirasakan di dunia ini oleh orang-orang yang hidup dalam kegelapan dan kebencian. Dengan pemahaman baru tentang makna neraka, Abu Nawas kembali ke kota dengan hati yang penuh belas kasihan dan tekad untuk membantu orang-orang yang membutuhkan agar tidak mengalami neraka di dunia ini. Pada kisah lain diceritakan, di suatu hari, Abu Nawas diundang untuk menjelajahi neraka oleh Raja Iblis. Dengan hati yang penuh dengan rasa ingin tahu, Abu Nawas menerima undangan tersebut. Begitu tiba di neraka, Abu Nawas tercengang melihat pemandangan yang menakutkan. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak kehilangan akalnya. Dia berjalan-jalan di sekitar neraka dengan penuh rasa ingin tahu. Ia bertemu dengan banyak roh jahat yang sedang menderita di sana. Tapi Abu Nawas, dengan cerdasnya, mulai bertanya-tanya pada mereka. "Kenapa kalian semua di sini?" tanya Abu Nawas. Mereka menjawab, "Kami di sini karena dosa-dosa kami yang besar." Abu Nawas tersenyum, "Oh, begitu ya.
Bagaimana kalau kita bermain sebuah permainan? Jika saya bisa membuatmu tertawa, apakah kalian akan mendapatkan cuti dari sengsara kalian? Roh-roh itu setuju, karena mereka merasa tidak ada yang bisa membuat mereka tertawa di neraka. Abu Nawas mulai menceritakan lelucon dan melakukan trik-trik lucu. Ternyata, roh-roh itu tertawa terbahak-bahak. Raja Iblis, yang melihat semuanya, menjadi sangat marah. Abu Nawas, bentak Raja Iblis, apa yang kau lakukan di sini? Abu Nawas dengan santainya menjawab, hanya sedang berbagi kebahagiaan, tuanku. Tidak ada salahnya membuat teman-teman baru tertawa, kan? Raja Iblis tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia marah, dia tahu bahwa Abu Nawas telah menaklukkan neraka dengan senyum dan kecerdasannya. Dari hari itu, Abu Nawas terkenal sebagai orang yang bahkan di neraka pun bisa membuat orang tertawa. Abu Nawas adalah seorang tokoh yang penuh dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Suatu hari, dia mendengar cerita tentang seorang yang tersesat di neraka dan merasa tergerak untuk membantu. Dengan keberaniannya, Abu Nawas memutuskan untuk menemui Raja Jin yang menguasai neraka. Dengan penuh sopan, Abu Nawas meminta izin kepada Raja Jin untuk masuk ke neraka. Meskipun Raja Jin awalnya ragu, tapi akhirnya memberi izin karena terkesan dengan keberanian Abu Nawas. Ketika Abu Nawas masuk ke neraka, dia segera melihat orang yang tersesat dan menderita di sana. Dengan bijaksana, dia berbicara kepada mereka, memberikan semangat, dan mengajak mereka untuk bertaubat. Dia memberikan nasihat tentang kebaikan dan pentingnya memperbaiki diri selama masih ada waktu. Melalui kecerdasan dan kebijaksanaannya, Abu Nawas berhasil membantu orang-orang di neraka untuk melihat kesalahan mereka dan mengubah perilaku mereka. Dengan bimbingan Abu Nawas, mereka memulai perjalanan menuju kebaikan dan kebenaran. Ketika tugasnya selesai, Abu Nawas kembali kepada Raja Jin untuk meminta izin untuk meninggalkan neraka. Raja Jin dengan hormat memberikan izin, karena dia terkesan dengan perbuatan Abu Nawas yang mulia. Abu Nawas meninggalkan neraka dengan hati yang lega, mengetahui bahwa dia telah membantu orang-orang yang tersesat di sana untuk mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menuju ke jalan yang benar. Abu Nawas, seorang tokoh legendaris dalam dunia sastra Arab, terkenal dengan kejenakaan dan kebijaksanaannya. Namun, di balik kecerdasannya, Abu Nawas juga memiliki sisi kepicikan yang sering membawanya ke dalam situasi yang sulit. Salah satu kisah menarik dalam kehidupan Abu Nawas adalah kisah ketika dia kembali dari pengalaman mendalam di neraka. Cerita ini menjadi perbincangan yang sangat populer di kalangan masyarakat pada masanya, dan hingga kini tetap menjadi salah satu kisah yang paling dikenal dari Abu Nawas. Dikisahkan bahwa suatu hari Abu Nawas, dalam keadaan mabuk, jatuh ke dalam sumur. Di sana, dia merasakan sensasi seperti sedang berada di dalam neraka. Api menyala-nyala, dan rasa panas yang tak tertahankan menyelimutinya. Di tengah siksaan yang mengerikan itu, Abu Nawas menyadari betapa besar dosa-dosanya selama hidupnya. Dia berdoa kepada Tuhan, memohon ampunan dan keselamatan. Tiba-tiba, dalam keadaan yang penuh ketakutan, Abu Nawas merasakan dirinya ditarik ke atas oleh sebuah tangan yang kuat. Setelah berhasil keluar dari sumur, Abu Nawas merasa lega dan bersyukur atas keselamatannya. Namun, pengalaman itu tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, Abu Nawas terbangun dengan rasa bersalah yang mendalam atas perilakunya yang buruk. Dia merasa tak layak untuk mendapat tempat di surga. Dengan penuh penyesalan, Abu Nawas kembali ke tempat sumur yang menyiksanya dan memanjatinya dengan penuh ketulusan. Tetapi apa yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Ketika dia mencapai ujung sumur, dia malah menemukan seorang pria mabuk yang terjatuh ke dalam sumur yang sama dengan dirinya. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung membantunya dan menariknya keluar dari sumur.
Saat pria itu sadar dan melihat Abu Nawas, dia berkata, "Terima kasih, Abu Nawas. Kau telah menyelamatkan hidupku." Abu Nawas terkejut mendengar pria itu memanggil namanya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika pria itu melanjutkan, "Aku adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk menguji kesetiaanmu." Dengan pengakuan itu, Abu Nawas menyadari bahwa pengalaman mengerikan yang dia alami di sumur adalah ujian dari Tuhan. Dan ketulusan serta kebaikannya dalam membantu orang lain, meskipun dalam kondisi sulit, adalah kunci untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Dari pengalaman itu, Abu Nawas belajar bahwa kebaikan hati dan kesetiaan kepada Tuhan adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Dan kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa setiap ujian yang kita alami adalah kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik. Dengan demikianlah, kisah Abu Nawas yang kembali dari pengalaman neraka mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik, bahkan di tengah kesulitan dan ujian yang mengerikan sekalipun. Karena hanya dengan itu, kita dapat mencapai keselamatan dan mendapatkan ampunan dari Tuhan. Kisah ini menginspirasi dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai kebaikan dan kesetiaan dalam kehidupan. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Setiap dukungan kalian sangat berarti bagi saya. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru dari saya. Terima kasih lagi. Semoga kalian selalu menikmati setiap video yang saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.